Hari ini kita sedang berada di Situ Lengkong Panjalu. Ada apa sih di sini? Yuk ikuti terus perjalanan kita kali ini. Situ Lengkong adalah tempat wisata ziarah yang tidak pernah sepi pengunjung. Tempat ini sudah menjadi destinasi ziarah yang paling sering dikunjungi. Sehingga tempat ini juga dijadikan tempat berdagang oleh-oleh untuk dibawa pulang para peziarah. Situ Lengkong juga menjadi daya tarik sendiri bagi setiap wisatawan yang datang ke sini. Selain ziarah, biasanya para pengunjung mengelilingi situ menggunakan perahu sewaan. Untuk menyewa perahu di Situ Panjalu, jika berangkat bersama rombongan cukup dengan harga 10.000 saja. Tetapi, jika kamu pergi sendirian ke sini dan ingin mendapatkan harga perahu yang murah, kita harus menunggu pengunjung lain agar perahunya penuh terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu bisa sewa perahu sendiri dengan harga di atas Rp100.000. Situ Lengkong dipercaya sebagai tempat religius, karena di tempat inilah dulu Prabu Boros Ngora menyatukan air Zam-Zam yang ia bawa dari tanah suci Mekah, setelah ia belajar agama Islam dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi, terlepas dari kisah legenda tersebut, Situ Lengkong memberikan banyak sekali manfaat untuk warga sekitar. Seperti pengairan sawah, mencari ikan, bahkan masa pemerintahan Hindia Belanda, tempat ini selalu dikunjungi noni-noni Belanda sekitar tahun 1931-an. Di Situ Lengkong inilah dulu pusat kerajaan Panjalu Ciamis berada. Kerajaan ini juga menurut beberapa sumber merupakan cikal bakal kerajaan Sunda Kawali. Makam Raja Panjalu yang bernama Prabu Haryang Kencana berada di tengah-tengah situ. Tempat tersebut dinamakan dengan Nusa Gede. Kerajaan Panjalu dulunya adalah kerajaan bercorak Hindu. Menurut beberapa sumber, ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan Panjalu Ciamis merupakan penerus kerajaan Panjalu Kediri, Jawa Timur. Nah, kita sudah sampai di Nusa Gede. Sesampainya di lokasi, kita akan disambut dengan patung harimau yang juga tidak terlepas dari mitos di Panjalu ini. Harimau ini dianggap sebagai jelmaan dari putra-putri kerajaan Pajajaran, karena ada seseorang dari Panjalu yang menyelamatkan nyawa mereka. Jelmaan harimau itu berjanji tidak akan mengganggu orang Panjalu dan keturunannya. Bahkan, jika diperlukan, mereka bersedia membantu. Pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Boros Ngora, pulau ini dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Panjalu. Di tempat ini juga dimakamkan tokoh kerajaan Panjalu, yaitu Prabu Rahyang Kancana, Raden Tumenggung Cakranagara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Alda Kusuma, Raden Tumenggung Arga Kusuma, dan Raden Prajasasan Kiai Sakti. Disinilah disemayamkan makam para leluhur Panjalu. Mbah Panjalu menurut Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur adalah Sayyid bin Muhammad bin Umar dari Pasai. Dalam buku Babad Panjalu, beliau disebut sebagai Haryang Kancana, putra Prabu Boros Ngora. Versi lain menyebutkan yang dimakamkan adalah Wastu Kencana, Raja Galuh yang bertahta di Kawali. Tetapi Kuncang sendiri mengenalkan bahwa ini adalah makam dari Prabu Haryang Kancana bin Prabu Boros Ngora bin Prabu Cakradewa. Prabu Haryang Kancana dikenal juga dengan Syekh Panjalu oleh masyarakat sekitar. Prabu Haryang Kancana sendiri adalah anak kedua dari Prabu Boros Ngora, sementara anak pertamanya bernama Prabu Haryang Kuning. Terjadi perselisihan antara keduanya. Perselisihan ini dikenal dengan peristiwa Ranca Berem. Peristiwa ini terjadi sewaktu Prabu Haryang Kuning bermaksud menguras air Situ Lengkong untuk diambil ikannya. Haryang Kuning mengutus patih kerajaan untuk menjemput Sanghyang Prabu Boros Ngora di Jampang Mangun. Tetapi ayahnya berhalangan hadir. Maka ia menunjuk Haryang Kancana untuk hadir.
Saat Situ Lengkong airnya surut karena sudah dibuang airnya untuk mengambil ikan, Haryang Kancana datang dari arah barat bersama pasukan pengawal. Ia terkejut mendapati Situ Lengkong yang kering. Karena kejadian itu, Haryang Kancana tersinggung lalu segera membendung saluran Situ Lengkong. Kejadian ini membuat perang saudara dan berakhir dengan rasa sesal Haryang Kuning. Beliau meninggalkan tahta kerajaan Panjalu dan diberikan kepada Haryang Kancana. Di dalam area makam ada 40 batu. Batu ini menandakan 40 ilmu yang dimiliki oleh Prabu Haryang Kancana. Batu tersebut disimpan di area makam dan yang satunya lagi disimpan di luar area makam. Di Nusa Larang ini juga ada batu Patilasan atau prasasti dan makam Ki Sakti atau Raden Prajasasana atau disebut juga Eyang Demang. Perlu diketahui bahwa Gus Dur berandil besar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Situ Lengkong ini. Dulu tidak begitu banyak yang berkunjung ke sini, tetapi kini hampir setiap hari Situ Lengkong ini ada pengunjungnya. Hal ini tidak lain karena dulu Gus Dur pernah haul di sini. Selain itu, beliau berziarah ke makam Prabu Haryang Kancana. Setelah ziarah, kita juga mengunjungi tempat prasasti yang ada di Situ Lengkong ini. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan lebih panjang tentang prasasti ini karena kurangnya sumber yang kita dapatkan. Itulah perjalanan kita di Situ Lengkong Panjalu, wisata ziarah yang sangat populer di Ciamis. Semoga perjalanan kita menjadi inspirasi dan tambahan pengetahuan sejarah bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Prabu di Haryang Kancana ini saya urus-urasnya ada di Sukabumi. Hanya di sini meninggalkan pusakanya di Bumi Alit di sudut alun-alun Panjalu. Di museum ya Pak ya? Ya museum. Bin Cakradewa di sana di Gunung Cipanjalu. Gus Dur memberikan nama, sudah sering kesini ya sebelum jadi presiden juga. Ya. Said Ali bin Muhammad bin Umar. Itu. Berarti namanya ini ya, Sayyid Ali bin Muhammad bin. Kalau nama dulunya mah Prabu Haryang Kancana sebagai ulama di ulama Panjalu atau Nah, nanti kan yang berangkat ke Mekah itu Brosmora. Iya. Diambil membawa pedang, membawa sis, membawa kopiah Turki, membawa jubah dan membawa air jam-jam jadi taburkan ke lubuk jambu di sini. Yang tadi disebutkan disimpan di Bumi Alit namanya museum. Tapi berhubung suaranya itu dikasih tugas sana di Sayyidina Ali, jadi untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi berkeliling Pulau Jawa, Banten, akhirnya ke Sukabumi. Itu kerajaan di sini ditinggalkan, diganti oleh punya anak dua, ditinggalkan oleh
Berbagi ke sana ditugaskan kepada Haryang Kuning kakaknya ini, yaitu di Cikapuluhan. Berhubung bertengkar merebutkan kekayaan dan sambil situ lengkongnya mau dikeringkan, akhirnya ini marah. Akhirnya perang aja dengan adanya ini. Yang kalah adalah Haryang Kuning, kan punya patih-patih segala gitu. Kemudian diganti oleh siapa yang kalah, kakaknya, ganti aja sama ada patih ke sana. Mati aja oleh Haryang Kencana. Jadi ini Haryang Kencana. Haryang Kencana punya ilmu 40 ilmu sampai dan di situ ada batu satu padahal 40 tiap sudut menandakan punya ilmu 40 ilmu. Oh, ada batu itu ya Pak ya? Ya, tapi di luar satu dan karena terlalu banyak. Itu deh. Berarti yang ke sana sebagai raja juga ya Pak ya, ulama. Oh, iya. Kalau pusat kerajaannya di mana Panjalu Pak? Ya mungkin di sini, mungkin nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Ya, mungkin di sini. Jadi ingin menyebarkan Islam itu yang berosmalanya. Udah aja ganti sama kakaknya. Berarti ini di bawah kerajaan dulu siapa Pak? Kerajaan Pajajaran atau kerajaan Cirebon? Panjalu. Cirebon itu mau kerajaan masih sebelah sini. Kan ini tahun 700. Oh itu 700 ya. Paling tua di sini. Oh udah tua ya. Ya, itu masih udah 700 lebih itu. Oh iya ya. Berarti Galuh Pajajaran mungkin ya Pak ya. Ini Galuh Panjalu namanya. Galuh Panjalu. Oh berarti masih Galuh ya Pak ya. Ya. Oh Galuh Panjalu. Oh ada batunya di dalam ada apa ya? Hah? Ada batu-batu di dalam ada?